Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan praktikum pestisida nabati. Perkenalkan, saya Muhammad Zainul Mubarak, NPM 022. Ahmad Syahid A030. Saya Reza Ramadhanti, NPM A034. Saya Rahma Pagi Hidayati, NPM 035. Dan saya Pristina Iswari, NPM 037. Alat dan bahan yang digunakan itu ada tomat yang terkena penyakit antraknus, bawang putih, kunyit, air, dan tisu, cobek dan mutu, wadah biji, kain, sendok, dan wadah media kecambah. Cara kerja. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, menyiapkan terlebih dahulu bahan nabati yang terdiri dari 2 siung bawang putih dan 1 cm kunyit. Bawang putih dan kunyit dibersihkan dan digerus menggunakan cobek dan mutu. Kemudian ditambahkan air kurang lebih 30 ml dan disaring. Setelah itu, mengambil biji berasal dari buah tomat yang sakit, kemudian dibersihkan dan dikering anginkan. Selanjutnya, biji tomat dibagi 2 dengan jumlah yang sama. Sebagian biji tomat direndam dalam air, sebagian lagi direndam dalam cairan bahan nabati selama 30 menit. Setelah direndam, biji diletakkan pada kertas tisu yang telah dibasahi dalam wadah. Perkecambahan biji tomat pun siap untuk diamati. Untuk pengamatan hari pertama dan hari kedua dari 2 perlakuan, yaitu menggunakan kontrol dan perlakuan menggunakan kunyit dan bawang putih, belum menemukan adanya tanda-tanda benih yang tumbuh. Pengamatan hari ketiga dari 2 perlakuan menggunakan kontrol pertumbuhan kecambah belum terlihat adanya ada yang tumbuh, sedangkan pengamatan dengan menggunakan perlakuan kunyit dan bawang putih, pertumbuhan kecambah sudah terlihat dengan adanya 1 kecambah berupa radikula. Pengamatan hari keempat dari 2 perlakuan itu menggunakan kontrol, tumbuh 3 kecambah, dan perlakuan dengan menggunakan kunyit dan bawang putih, tumbuh 5 kecambah, dan masing-masing kecambah ini merupakan radikula. Pengamatan hari kelima sama halnya dengan pengamatan hari keempat, di mana dari 2 perlakuan menggunakan kontrol, 3 kecambah tumbuh, dan menggunakan perlakuan kunyit dan bawang putih, 5 kecambah tumbuh. Akan tetapi, ketinggian kecambah ini tuh mencapai 1-2 cm. Pengamatan hari ke-6 dari 2 perlakuan dengan menggunakan kontrol dan perlakuan dengan menggunakan bawang putih dan kunyit. Perlakuan dengan menggunakan kontrol, pertumbuhan kecambahnya menambah menjadi 5, sedangkan perlakuan dengan menggunakan kunyit dan bawang putih, perkecambahannya nambah menjadi 10. Akan tetapi perlakuan dengan menggunakan kontrol saja, pertumbuhan kecambahnya mengalami rebah, berbeda halnya dengan perlakuan menggunakan kunyit dan bawang putih, yaitu tahan terhadap rebah. Pada pengamatan hari ke-7, dari 2 perlakuan dengan menggunakan kontrol, pertumbuhan kecambah menambah menjadi 7 kecambah, sedangkan perlakuan dengan menggunakan kunyit dan bawang putih, perkecambahannya menambah menjadi 15. Dari kedua perlakuan itu, perlakuan dengan menggunakan kontrol saja mengalami kerebahan 3 kecambah, sedangkan perlakuan dengan menggunakan kunyit dan bawang putih itu mengalami kerebahan 1 kecambah. Pembahasan. Menurut literatur yang telah kami salin, tanaman kunyit mengandung minyak atsiri yang di dalamnya terdapat senyawa-senyawa seperti sinamaldehida, fenol, eugenol, sitrat, dan linalol yang bersifat bakterisida dan fungisida menurut Manohara dan Noveliza pada tahun 1999. Adapun senyawa kimia dalam bawang putih menurut Setiawati et al. Pada tahun 2015 antara lain yaitu tanin, minyak atsiri, dialylsulfida, alin, alisin, enzim alinase. Adapun cara kerja ekstrak bawang putih yaitu sebagai penolak atau repelen dan sebagai insektisida, nematisida, fungisida, dan antibiotik. Melihat dari kandungan yang terdapat dalam kunyit dan bawang putih, keduanya sama-sama mengandung minyak atsiri, yang mana minyak atsiri diketahui mempunyai sifat racun terhadap jamur. Sieg et al. Pada tahun 1980 telah mengevaluasi aktivitas anti jamur beberapa minyak atsiri terhadap 22 spesies jamur. Maka dari itu, kecambah yang tumbuh dari benih P1 yang diberi perlakuan pestisida nabati tumbuh menjadi lebih cepat dan juga lebih kuat karena penyakit yang terkandung dalam benih tomat yang berasal dari tomat berpenyakit antraknosa sudah diberi pestisida nabati yang berekstrak kunyit dan bawang putih. Jadi kesimpulannya, perlakuan P1 lebih baik dari perlakuan P0 atau kontrol karena dengan penggunaan pestisida nabati, penyakit virus antraknosa dapat teratasi dikarenakan pestisida nabati tersebut dapat meningkatkan daya tahan benih, sehingga benih tomat yang terkena antraknosa lebih banyak berkecambah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.